Halo teman, kali ini saya akan share resiko galbay di aplikasi pinjaman online Julo senilai 30 juta rupiah. Tetap aman, kenali resikonya. Nah, siapa nih yang sudah galbay di aplikasi Julo? Mohon tulis di kolom komentar ya, karena saya akan share resiko-resiko terburuk jika teman-teman galbay di aplikasi Julo ini. Nah, yang pertama, teman-teman kalau sudah galbay ini akan ada yang namanya bunga dan denda yang terus menumpuk dari hari ke hari. Nah, untuk bunga dan denda yang ini mengacu pada OJK ya teman. Jadi OJK sudah menetapkan untuk bunga hariannya 0,1% per hari. Jadi jika teman-teman nggak bayar dalam jangka waktu tertentu, maka bunga dan denda akan terus bertambah. Tapi untuk maksimalnya tetap 100% dari pinjaman pokok. Nah, kita asumsikan pinjaman online teman-teman 1 juta, kalau tidak dibayar 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun itu tetap 1 juta pinjaman pokok dan 1 juta bunga dan denda. Jadi maksimalnya cuma bayar 2 juta. Seperti itu harus teman-teman tahu dan pahami. Jadi ke depan tidak akan ada timbul pertanyaan lagi, saya sudah galbay 1 tahun, gimana bunga dan dendanya bang? Nah, ini sudah terjawab di video ini kali ini. Jadi untuk bunga dan dendanya 100% dari pinjaman pokok. Seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini yang ditakutkan akan ada teror-teror dari yang namanya pinjaman online Julo ini. Nah, seperti penagihan melalui WA atau telepon. Nah, ini biasanya sangat serius sekali ya teman untuk aplikasi Julo ini, karena kekuatannya ya cuma di WA dan telepon. Untuk yang namanya penagihan ke rumah ini sangat jarang sekali. Di media sosial juga banyak sekali beredar tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online yang menagih langsung ke rumah. Tapi khusus untuk aplikasi Julo ini belum ada berita yang menyangkut tentang ini ya teman. Jadi terkonfirmasi untuk pinjaman Julo ini debitornya hampir pasti tidak ada teman. Kalaupun ada cuma di wilayah-wilayah tertentu, kota-kota besar, misalnya nih di Jabodetabek seperti itu ada di kotanya yang besar. Untuk yang di pelosok-pelosok itu terkonfirmasi tidak ada debt kolektornya. Apalagi di luar Jawa itu jelas tidak akan ada debitor aplikasi Julo yang akan menagih teman-teman. Ini kalau umpamanya sampai ditagih itu biasanya untuk orang-orang yang punya pinjaman lebih dari 10 juta. Itu pasti akan diburu oleh debitor aplikasi Julo ini. Tapi cuma sedikit sekali, jadi jangan sampai teman-teman takut atau terintimidasi. Nah, ada pertanyaan, bang, saya kemarin ditelepon oleh aplikasi Julo, debitornya menyatakan saya sudah sampai sini, mohon dibayar. Saya mau datang ke rumah, sudah sampai Alfamart, mohon dibayar sekarang juga. Nah, itu bentuk ancaman-ancaman yang akan teman-teman terima jika umpamanya sudah galbay di aplikasi Julo. Jangan pernah hiraukan atau jangan terbawa emosi untuk segera membayar teman-teman, karena untuk membayar aplikasi Julo ini juga bunga dan dendanya lumayan besar. Jadi jika ekonomi teman-teman tidak kuat, maka lebih baik digalbaykan dulu, nggak usah dipikirkan terlebih dahulu. Nah, itu debitor aplikasi Julo sudah terjawab ya teman. Jadi aplikasi Julo debitornya masih amat sangat sedikit, dan itu menyebar cuma di Jabodetabek saja. Untuk di luar itu masih 100% aman dari penagihan Julo. Nah, itu tentang debitor. Nah, sekarang tentang slik OJK-nya gimana bang? Apakah lapor ke OJK atau tidak? Nah, untuk slik OJK ini adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh semua orang teman, karena kalau kita sudah kena slik OJK otomatis kita tidak akan bisa untuk kur BRI, kredit HP, kredit barang, kredit motor, kredit mobil, bahkan untuk pengajuan modal usaha kita bahkan ditolak ya teman. Jadi ini sangat memberatkan kita, terutama untuk pengusaha muda yang ingin menambah modalnya. Kalau sudah kena slik OJK maka tidak akan bisa untuk ACC dalam peminjamannya. Nah, untuk aplikasi Julo ini terkonfirmasi bisa melaporkan slik OJK, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali karena aplikasi ini aplikasi yang sedang berkembang. Jadi tidak semasif Akulaku atau Kredivo yang langsung bisa laporkan ke slik OJK. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ini bisa dilaporkan bisa tidak. Nah, ini tergantung teman-teman pinjamannya besar atau kecil. Untuk pinjaman di bawah 500.000 terkonfirmasi masih aman ya teman. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang ini. Dan teman-teman harus tetap kuatkan mental, tetap memotivasi diri teman-teman, cari lubang-lubang pendapatan lain agar hutang teman-teman di pinjaman online bisa lunas. Ini perlu waktu yang panjang teman, jadi tidak bisa seketika lunas. Perlu proses-proses yang harus teman-teman lewati agar bisa melunasi pinjaman online.
teman-teman harus bekerja lebih keras, harus memotivasi diri teman-teman cari income yang lain selain pendapatan utama teman-teman, agar nantinya ekonomi teman-teman bisa bertambah baik. Nah, kalau sudah ekonominya baik, teman-teman bisa memenuhi kebutuhan primer. Nah, kalau sudah kebutuhan primer terpenuhi, baru bisa melunasi pinjaman online. Jadi prioritaskan hal-hal yang anggap teman-teman penting, seperti sandang pangan papan itu sangat penting sekali. Jadi jangan pernah dahulukan bayar pinjol padahal teman-teman nggak bisa makan. Nah, ini jangan seperti itu ya teman. Saya harap teman-teman lebih aware lagi tentang pinjaman online. Jangan melakukan pinjaman online jika teman-teman masih ada uang. Jadi teman-teman save saja money-nya. Jangan pernah melakukan praktek pinjaman online jika tidak terpaksa. Nah, saja video singkat dari saya tentang resiko GalPay di aplikasi Julu senilai 30 juta rupiah. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.